Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku matematika kelas 6 SD karangan Gunanto Desi Adalia, ada tulisan GAP. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang sudah menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya, lanjutan dari halaman yang sebelumnya, yaitu halaman 27. Di halaman 27 ini kita akan mengerjakan latihan ulangan pelajaran 1 paket 1 yang B. Kerjakan soal-soal berikut. Saya baca nomor 1. Seorang pengunjung menaiki lift dari tempat parkir. Tempat parkir itu berada 3 lantai di bawah lantai 1. Berarti negatif 3. Jika pengunjung tersebut naik 5 lantai, di lantai berapakah pengunjung keluar lift? Tadi tempat parkirnya di 3 lantai di bawah lantai 1, berarti negatif 3. Sedangkan dia akan naik 5 lantai dari negatif 3, berarti ditambah 5. Jadi dia keluar dari lantai berapa di lift itu? Lantai lift keluar adalah negatif 3 ditambah 5. Sama dengan 2. Utang 3 dibayar 5, kembalian 2. Berarti dia akan keluar di lift yang ada di lantai 2. Kita lanjutkan ke nomor 2. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut. Sekitar 9 meter tepat di atas kapal selam terdapat paus sedang berenang. Pada kedalaman berapakah paus tersebut berada? Kapal selamnya tadi berada di bawah permukaan laut, yaitu 25 meter, berarti negatif 25 meter. Sedangkan paus berenang di atasnya kapal, di atasnya berarti di atas itu positif ya, positif 9 meter. Nah, kedalaman paus berenang adalah ya kedalaman kapal ditambah dengan kedalaman ikan paus berenang. Jadi negatif 25 ditambah 9. Utang 25 dibayar cuma 9, berarti masih ada utang lagi 16 atau negatif 16. Jadi jawabannya adalah negatif 16. Jadi paus berenang pada kedalaman 16 meter di bawah permukaan laut atau negatif 16. Kurang lebih seperti itu adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Suhu terendah di Italia yang pernah tercatat sekitar negatif 4 derajat Celcius. Suhu terendah di Swedia lebih rendah 4 derajat Celcius dari Italia. Di Australia, suhu terendahnya lebih tinggi 13 derajat Celcius dari Italia. Tentukan selisih suhu terendah di Swedia dan Australia. Kita cari dulu suhu terendah di Swedia dan di Australia. Kalau suhu di Italia sudah fix, yaitu negatif 4 derajat Celcius yang terendah. Sedangkan di Swedia katanya adalah lebih rendah 4 derajat Celcius dari Italia. Berarti dikurangi lagi 4 derajat Celcius dari Italia. Kalau Italinya negatif 4 derajat Celcius, maka di Swedia adalah negatif 4 dikurangi lagi dengan 4. Di Swedia, suhu terendahnya adalah lebih rendah 4 derajat Celcius dari Italia. Berarti negatif 4 dikurang negatif 4. Utang 4, utang lagi 4, berarti hasilnya adalah negatif 8 derajat Celcius. Kemudian untuk di Australia, dia lebih tinggi 13 derajat dari Italia. Kalau Italianya negatif 4, berarti lebih 13, berarti ditambah 13. Negatif 4 ditambah 13. Utangnya 4 ditambah atau dibayar 13. Kalau utangnya cuma 4, dibayarin 13, kelebihan banyak, dikembalikan uangnya 9. Berarti negatif 4 ditambah 13, hasilnya adalah 9 derajat Celcius. Jadi suhu di Italia terendah adalah negatif 4 derajat Celcius. Suhu terendah di Swedia adalah negatif 8 derajat Celcius.
Dan suhu terendah di Australia adalah 9 derajat Celcius. Pertanyaannya, selisih suhu terendah di Swedia dan Australia adalah... Jadi selisih suhu terendah di Swedia dan Australia adalah Swedia tadi yang besar dulu dikurangi yang kecil ya adik-adik ya. Di Australia 9 derajat Celcius dikurang dengan 8 derajat Celcius. Hasilnya adalah 1 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke nomor 4. Di baliknya, pada sebuah ujian terdapat 30 soal pilihan ganda. Soal yang benar diberi nilai tambah 4. Salah diberi nilai negatif 2 atau dikurangi 2 nilainya. Dan tidak menjawab berarti diberi nilai 0. Jika Siska dapat menjawab dengan benar 23 soal dan soal yang tidak dijawab sebanyak 2 soal, tentukan nilai yang diperoleh Siska. Baiklah, di situ ada 30 soal. Siska menjawab benar, kalau benar, ini ketentuannya ya adik-adik ya, rumusnya kalau benar ditambah 4, kalau salah dikurangi 2 dan tidak dijawab dapat nilai 0. Dan nilai Siska yang benar 23. Berarti 23 dikali 4 seperti ini tadi sama dengan 92. Sedangkan yang tidak dijawab Siska adalah 2 nomor. 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian yang salah berapa berarti? Kalau soalnya 30, Siska menjawab benar 23 dan tidak dijawab 2, berarti yang salah adalah caranya 30 soal dikurangi 23 yang benar, dikurangi 2 yang tidak dijawab, berarti yang salah adalah 5. 5 dikali, kalau salah tadi dikali negatif 2 adik-adik, berarti 5 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 10. Jadi nilai Siska adalah 92 dikurangin 92 ditambah 0 dikurang 10. Nih 92 ditambah 0 tetap 92. 92 tadi dikurang 10 hasilnya adalah 82. Jadi nilai Siska adalah 82. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor yang terakhir. Oke, di sini ada gambar daging, ada esnya. Suhu daging saat dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 20 derajat Celcius. Saat dimasak, suhunya naik 112 derajat Celcius. Beberapa saat kemudian, ketika dihidangkan, suhunya turun 50 derajat Celcius. Tentukan suhu daging tersebut saat dihidangkan. Tadi waktu keluar dari lemari es, suhu dagingnya adalah negatif 20 derajat Celcius. Kemudian ketika dimasak, dia naik sampai 112 derajat Celcius. Kalau naik berarti plus atau positif 112 derajat Celcius. Kemudian ketika dihidangkan, dia turun 50 derajat Celcius. Berarti turun itu dikurang nantinya 50 derajat Celcius. Jadi suhu daging saat dihidangkan berapa? Kalau setelah itu turun 50 derajat Celcius. Berarti caranya seperti ini adik-adik ya. Negatif 20 derajat Celcius ini ditambah dengan 112 derajat Celcius. Kemudian dikurang 50 derajat Celcius. Ini di sini caranya. Negatif 20 ditambah 112 dikurang 50. Yang depan dulu kita kerjakan. Negatif 20 ditambah 112. Utangnya cuma 20, tapi bawa uangnya kebanyakan 112. Maka itu uangnya dikembalikan. Berapa kembaliannya? Caranya adalah 112 dikurang 20. Hasilnya adalah 92. Setelah itu kurang 50 diturunkan di sini. Sehingga dapatlah 92 dikurang 50 derajat. 92 dikurang 50 hasilnya adalah 42 derajat Celcius. Jadi suhu daging saat dihidangkan adalah 42 derajat Celcius. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham.
Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan. Dan di-share juga kepada teman-temannya. Ini yang paling penting, di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk menjawab soal matematika yang ada di buku kelas 6 Gunanto Desi Adalia yang atasnya ada tulisan GAP. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.